Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar kalian? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Inakunare Gunjo 2019. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan pertemuan Nanakusa dan Manabeyu kembali. Manabe datang sebagai siswa baru di kelas Nanakusa. Saat diperkenalkan sebagai siswa baru, Manabe protes dan tidak terima harus pindah sekolah, apalagi di Pulau Kaiden secara mendadak. Guru mereka kemudian menjelaskan jika tidak ada yang bisa menjelaskan tentang Pulau Kaiden selain penyihir yang mengawasi pulau mereka. 階段島って何ですか？その答えは誰も知りませんよ。魔女の他には誰も。魔女。ええ。この島は魔女に管理されています。言ってる意味が飲み込めません。 Tiba-tiba Nanakusa berdiri dan menanyakan selama mereka tinggal di Pulau Kaiden apakah mereka tahu cara keluar. Manabe kemudian meminta Nanakusa berjanji untuk membantunya keluar dari pulau itu. Mendengar itu, Nanakusa pun diam dan kembali duduk. Sepertinya Nanakusa tidak suka dengan kedatangan Manabe ke Pulau Kaiden, apalagi membicarakan tentang cara keluar dari pulau itu. Kemudian Mizutani datang menghampiri Manabe dan Nanakusa. Tapi ia malah diminta Nanakusa untuk mengajak Manabe pergi berkeliling. Kemudian pria bernama Sasaoka datang dan menawarkan bantuan kepada Manabe untuk keluar pulau. Setelah itu, Manabe menghampiri siswa yang sangat pendiam yang bernama Hori. Mereka pun akhirnya berkumpul sembari istirahat makan siang di kelas. Sasako setuju dengan ide Manabe karena di pulau itu ia tidak mendapatkan koneksi internet untuk mendownload game terbaru. Kemudian Manabe berniat melaporkan ke polisi, tapi Mizutani mengatakan semua usaha itu akan sia-sia karena tiap kali mereka akan mengirim pesan pasti error, termasuk saat mereka mencoba menulis di papan pengumuman. Mizutani juga mengatakan jika internet di pulau mereka itu hanya untuk menerima informasi saja. Mendengar itu, Manabe pun semakin ingin berontak karena ia merasa terperangkap di pulau itu tanpa bisa mengembangkan keinginannya. Saat ditanya tentang Manabe oleh temannya, Nanasuka mengatakan Manabe adalah orang yang idealis. 彼女はどんな特徴を持ってんだろうね。純粋な直線みたいにね、一つの方向にまっすぐ。言い換えれば理想主義者。 Di sisi lain, Manabe dan Mizutani mendapati Toyokawa yang merupakan anggota ekskul instrumen sedang menangis dengan membawa biolanya. Di sana juga ada Sasako. Ternyata Toyokawa menangis karena salah satu senar biolanya putus dan ia harus tampil di festival musik sedangkan di pulau itu tidak ada senar. Mendengar itu, Sasako pun menawarkan diri untuk mencarikan senar. Kemudian sepulang sekolah, Manabe menanyakan kepada Nanakusa tentang orang-orang yang dicampakkan di Pulau Kaiden. Di sana semua terjadi begitu saja dan banyak hal yang di luar nalar. Kemudian Nanakusa mengantar pulang Manabe dengan taksi yang dikemudikan oleh Nonaka. Saat perjalanan, Nanakusa mencoba menanyakan tentang penyihir, begitu juga dengan Manabe yang begitu antusias ingin tahu soal penyihir. Kemudian supir taksi itu mengatakan tentang penyihir dan meminta Manabe menemukan sesuatu yang hilang dari dirinya sendiri untuk bisa keluar dari Pulau Kaiden. Kemudian Nanakusa dan Manabe sampai ke sebuah mercusuar. Nanakusa memberitahu jika sudah menemukan apa yang hilang, meminta Manabe untuk datang ke mercusuar. Tiba-tiba datang seorang wanita pengantar surat bernama Takito. Nanakusa dan Manabe pun ikut ke rumah pengantar surat itu. Pengantar surat itu kemudian memberitahu Manabe dan Nanakusa jika ingin bertemu dengan penyihir, mereka harus ke sebuah tempat di belakang sekolah. 手紙を島の外に送ることはできない。詳しくは本人に聞いてください。本人魔女。会えるんですか？手紙なら届けるよ。どこにですか？ Sampai di sana, Nanakusa mencoba menghentikan Manabe yang ingin sekali menaiki anak tangga menuju tempat penyihir. Ia mengatakan jika mitosnya tidak boleh ada satupun yang naik ke sana. Sepertinya tidak peduli dengan apa kata Nanakusa. Manabe tetap yakin untuk pergi menemui penyihir itu. Selanjutnya, mereka berdua berjalan di tepi laut sambil membicarakan kenapa mereka tetap bertahan dan bisa bertemu lagi di Pulau Kaiden. 2年前七草にさよならを言った時、また君とこういう風に歩くなんて想像もつかなかった。
Sampai di rumah, Nanakusa membuka surat yang diterimanya. Ia kemudian teringat kali pertamanya bertemu dengan Manabe saat kelas 2 SMP. Saat itu baginya Manabe begitu menawan. Tiba-tiba Nanakusa mendapatkan kabar jika di dekat tangga belakang sekolah ada yang mencoret-coret dan menuliskan jika penyihir hanya menginginkan masa lalu, bukan masa depan. Di coretan itu juga ada gambar binatang berwarna kuning. Dan dirinya dicurigai oleh gurunya sebagai orang yang mencoret-coret. Sedangkan di kelas, Manabe begitu bersemangat untuk menghubungkan pulau itu dengan dunia luar. Hal itu pun didukung oleh teman-teman lainnya, apalagi Sasaoka yang juga bersemangat dengan ide Manabe. Tiba-tiba Nanakusa masuk ke dalam kelas. Mengetahui Nanakusa dicurigai sebagai orang yang mencoret-coret tangga di belakang sekolah, Manabe langsung memimpin diskusi untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Kemudian mereka mendiskusikan apa yang sebenarnya hilang dan harus mereka temukan agar bisa keluar dari Pulau Kaiden. Diskusi mereka pun berjalan sangat alot. Ketika ditanya pendapatnya, Nanakusa hanya mengingatkan jika melakukan apa-apa untuk tidak melanggar hukum. できることからやっていくしかないんじゃないかな。法律に触れない範囲で。 Selanjutnya mereka memulai pencarian mereka dengan berpencar. Mereka mencoba menanyai satu persatu siswa yang ada di sekolahnya. Sepulang sekolah, Nanakusa membicarakan soal Manabe bersama Hori. Yang sebelumnya Hori pernah mengatakan pada Nanakusa jika Manabe sangat sembrono dan idealis. Hingga ia akan melakukan sesuatu yang ia inginkan dengan semuanya sendirian. Mereka berdua pun terdiam ketika Hori menanyakan apakah sikap Manabe yang idealis yang membuat Nanakusa terus di samping Manabe. Selanjutnya, entah apa yang dilakukan Manabe hingga membuat Toyokawa menangis. Hingga Mizutani dan yang lainnya mencoba menenangkan Toyokawa. 真鍋さんが豊川さんを。傷つけるようなことでも言った？豊川さん突然泣き出してしまって。豊川さん大丈夫ですか？ Sedangkan Nanakusa mengejar Manabe yang pergi begitu saja. Nanakusa mencoba menanyakan kenapa membuat Toyokawa menangis. Manabe hanya mengatakan jika ingin melakukan yang terbaik untuk temannya dan menyelesaikan semua akar masalah di Pulau Kaiden dengan mitos penyihirnya. 豊川さんがお母さんに宛てた招待状、島を出たいか聞いたら彼女は泣いたの。でも悲しくて泣くのは当たり前なんだから、根本的な問題を解決しないと。島を出るかどうか、それは本人が決めることだ。もちろんそうだよ。 Manabe pun bersikeras ingin menemui penyihir. Nanakusa pun teringat saat Manabe pamit pindah keluar kota. Ia begitu sangat sedih. Jika kali ini Manabe berusaha menemui penyihir dan bisa pergi keluar Pulau Kaiden, maka hal itu sama seperti dulu ketika mereka masih SMP. Hal itu membuatnya tertawa padahal ia bersedih. Manabe meminta Nanakusa berjanji untuk menjelaskan arti tawanya sebelum dirinya pergi. 約束しよう七草。私たちはまたどこかで会うの。その時は君が笑った理由を教えて。適当な嘘をでっち上げて笑った理由を説明してもよかった。僕はまだ僕が笑った理由を知らない。 Lagi-lagi ditemukan coretan di belakang sekolah dekat tempat penyihir. Hal itu membuat Nanakusa bingung dan penasaran. Di tempat berbeda, Toyokawa menemui Manabe yang sedang bermain piano. Saat itulah Manabe berjanji untuk menemui penyihir dan mengembalikan Toyokawa ke tempatnya dulu. Tapi untuk mau kembali atau tidak, semua keputusannya ada di tangan Toyokawa. Kemudian Toyokawa pergi menemui Mizutani untuk curhat jika senar biolanya putus karena dirinya sendiri. 実はあのゲル、私が切ったんです。 Sedangkan Hori menemukan Manabe sedang mendayung sampan di pantai berusaha keluar pulau untuk menarik perhatian penyihir. Tapi sayangnya gagal. Saat itulah Hori mengatakan jika Manabe sangat merepotkan Nanakusa. Mendengar hal itu pun Manabe jadi kebingungan. 七草くんが七草くんで亡くなってしまう。 Selanjutnya Sasaoka juga ingin pergi menemui penyihir demi bisa mendapatkan senar untuk Toyokawa. Tapi keinginannya itu mencoba dicegah oleh Mizutani. Hingga akhirnya mereka pun berdebat. Di tengah hujan saat berteduh di sebuah terowongan, Manabe menagih janji Nanakusa. Apa maksud dari tawanya dulu saat mereka berpisah? 違うよ真鍋。僕たちは何の約束もしなかった。 Hari di mana festival musik dilaksanakan pun tiba. Sasaoka begitu bersemangat karena nona pengantar surat membawakannya senar. Tapi Toyokawa yang sudah sampai di sekolah malah sedih dan sudah menyerah. Mizutani kemudian meminta Manabe untuk lebih berempati dengan orang lain.
Saat Sasaoka sampai di sekolah, Mizutani terkejut karena Sasaoka datang dengan membawa senar. Kemudian Mizutani memberitahu jika Toyokawa sudah mengundurkan diri dari festival musik, dan ia juga memberitahu soal senar yang putus. Mendengar itu, Sasaoka jadi begitu sedih karena usahanya seperti sia-sia. じゃあみんな無意味だったのか。 Festival musik SMA Kashiobara akan segera dimulai. Siswa diminta berkumpul di gimnasium, tapi Sasaoka menangis dan menyendiri hingga ketahuan oleh Manabe. Sasaoka masih menyesali dirinya yang tidak bisa menyelamatkan orang lain termasuk Toyokawa. Manabe pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat senar Toyokawa putus. 嘘は見破られた方が楽だよ。 Di tempat lain, Mizutani menjatuhkan piala hingga patah. Datanglah Hori, saat itulah Mizutani mengaku dirinya sebagai orang yang munafik. Karena sebenarnya dirinya tidak berempati tapi hanya ingin dilihat baik. Hori pun mencoba menenangkan Mizutani yang menangis. Di tempat lain, Sasaoka menemui Toyokawa di sebuah ruang kelas dan menanyakan kenapa dirinya tidak ingin bermain biola lagi. Toyokawa pun menceritakan ternyata ia trauma. Senarnya pernah putus ketika ia sedang mengikuti kompetisi yang sangat penting. Sejak saat itu ia takut bermain di depan orang banyak, termasuk di festival musik sekolahnya. Tapi ia berjanji ketika ia sudah mengalahkan rasa takutnya, ia akan kembali bermain biola di depan banyak orang. 大丈夫だって一回さながらもう一度弾いてみた。 Sasaoka kemudian menyemangati Toyokawa jika permainannya sangat luar biasa dan ia ingin mendengarkannya sekali lagi. Mereka pun akhirnya berlari menuju gimnasium. Sedangkan Nanakusa menemui Nona Takito. Ia menduga Nona Takito adalah si penyihir itu. Tiba-tiba Manabe datang memberitahu Nanakusa jika festival musik dimulai. Nona Takito tiba-tiba berbisik jika Nanakusa sudah banyak berubah semenjak Manabe datang. ナナちゃん来てからナナくん変わったね。 Sebelum penampilan Toyokawa, Nanakusa pamit mengejar Hori yang pergi keluar gimnasium setelah melihat kedatangan Nanakusa bersama Manabe. Hori mengaku ia tidak bisa berada di keramaian, tapi ia sedang berbohong karena tidak ingin melihat Nanakusa. Ia seperti cemburu karena Nanakusa begitu perhatian dengan Manabe. Ternyata benar, Nanakusa mengagumi Manabe meski hanya mengaguminya diam-diam. ささやかな偶然で僕たちは出会って一度離れて再会した。 Sedangkan di dalam gedung, Toyokawa berhenti dan menangis di tengah-tengah penampilannya. Melihat itu, Manabe langsung naik ke atas panggung dan memainkan piano agar Toyokawa memainkan biolanya lagi. Mereka berdua akhirnya mendapatkan tepuk tangan yang sangat meriah. Setelah itu, tiba-tiba Hori membisiki Toyokawa. Selanjutnya, saat malam hari, Sasaoka dan teman-temannya mengetahui jika Toyokawa tidak ada di tempatnya. Mereka pun berlari menuju mercusuar. Di sana, mereka bertemu Nona Takito. Tapi, Nona Takito tidak mengatakan apapun selain orang-orang bisa menghilang kapan saja. それだけのこと。 Saat pagi buta, tiba-tiba Nanakusa membawa tas berisi cat semprot. Kemudian ia menyemprotkan cat itu dan menggambar sebuah bintang dengan pesan di sebuah dinding. Gosip dugaan Nanakusa pelaku yang mencoret-coret dinding yang ada di belakang sekolah pun beredar. Tapi guru seperti enggan memberitahu siapa pelakunya dan memilih mengatakan Nanakusa izin pulang karena tidak enak badan. Manabe pun berlari mengejar Nanakusa yang pergi menggunakan taksi dan minta diantar ke mercusuar dan mengatakan dia telah menemukan apa yang dicarinya sejak awal. Sampai di mercusuar, Nanakusa kemudian berjalan menuju lantai atas. Di sana ada sebuah telepon. Telepon itu kemudian berdering dan ia pun mengangkatnya. Di ujung telepon ada suara seorang wanita yang mengaku penyihir. 私は魔女ですよ。 Nanakusa kemudian mengatakan tidak ada yang hilang dari dirinya. Ia juga mengatakan jika semua orang di Pulau Kaiden adalah orang yang dicampakkan oleh diri mereka sendiri dan mencampakkan kepribadian mereka sendiri. Nanakusa mengatakan jika yang hilang dari mereka adalah diri mereka sendiri. Ia pun mengancam akan memberitahu kebenaran pada semua orang yang ada di Pulau Kaiden. Kemudian, ia meminta pada penyihir itu untuk mengembalikan Manabe ke dunia asalnya. Penyihir itu kemudian meminta Nanakusa menaiki tangga yang dulu sempat ingin dinaiki Manabe.
karena di sana ada yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba telepon pun terputus. Saat akan kembali dari mercusuar, Nanakusa bertemu dengan Manabe. Ia begitu khawatir dengan Nanakusa dan memintanya jujur soal coretan itu. Ternyata selama ini Manabe juga mengagumi Nanakusa. Bahkan baginya Nanakusa seperti cahaya dan melindunginya. Kemudian dengan mata berkaca-kaca, Nanakusa mengajak Manabe menaiki tangga. Di tengah jalan saat menaiki tangga, tiba-tiba Nanakusa mengatakan jika mereka saling bertolak belakang. 僕は悲観主義者で真鍋はどうしようもなく理想主義者だ Kemudian ia mengatakan alasannya tertawa saat berpisah dengan Manabe. Ia mengaku lega setelah berpisah dengan Manabe, dan ia bisa membohongi dirinya dengan menerima semua delusi yang ada di Pulau Kaiden. Dan Manabe meminta Nanakusa berjanji jika suatu saat mereka akan bertemu lagi. Begitu juga dengan Nanakusa meminta Manabe untuk berjanji tetap menjadi diri mereka sendiri. 僕たちはいつまでも僕たちのままでいよう Tiba-tiba Manabe menggandeng tangan Nanakusa. Saat itu Nanakusa melepaskan gandengan tangan Manabe dan mengatakan selamat tinggal. Kemudian Nanakusa bertemu dengan Nado. Nado mengatakan jika mereka adalah sama-sama orang yang menghindari cinta. Nado berharap kelak Nanakusa tidak menyesal. Saat di dalam kelas, Hori memandangi dari jauh Nanakusa yang sedang membicarakan kembang api dengan Mizutani dan Sasaoka. Nanakusa terus melamun saat berada di kelas teringat tentang Manabe. Saat pulang sekolah, tiba-tiba ia bertemu dengan Manabe di tepi laut. Ternyata Manabe kembali menepati janjinya untuk bertemu lagi. Manabe menganggap tidak ada artinya jika hanya dia yang keluar sendirian dari pulau tanpa Nanakusa. 島から出るんじゃなかったの 私だけ元に戻っても意味がないでしょ。 Ternyata yang dibutuhkan Manabe adalah Nanakusa. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengajak Nanakusa kembali ke dunia nyata. Mereka pun akhirnya sepakat dan bersalaman. Pak Camat nanam tomat dan film pun tamat.